Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, dan kisah dari Jenar Moksa malam hari ini akan menceritakan tentang sebuah warung pecel ayam yang berada di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Waduh, ini di Jakarta nih teman-teman ya. Dan pemiliknya bernama Dimas, memiliki istri bernama Jumiati. Mereka adalah pasangan yang baru menikah dari kota Lamongan ya, Jawa Timur, karena pecel ayam ini memang Lamongan, Jawa Timur. Dan di sini pasangan yang tadinya harmonis tiba-tiba aja bertengkar. Karena apa? Karena omset penjualan yang terus menurun dan makin sepi, sehingga Jumiati ya wajar lah ya, namanya cewek pasti akan berontak tuh, karena uang buat beli skincare nggak ada tuh ya. Waduh, ini gimana nih kisah lengkapnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budul horor. Warung pecel ayam Lamongan, Mas Dimas. Di tepi jalan kecil daerah Cipinang, Jakarta Timur, ada sebuah warung tenda biru. Spanduknya membentang bertuliskan Warung Pecel Ayam Lamongan. Dimas, pria asal desa Trosono, Lamongan, Jawa Timur, adalah pemiliknya. Wajahnya maskulin dengan senyum yang menawan, sedang dusar duduk di kursi. Dua karyawan laki-lakinya sibuk menyiapkan lalapan, mencuci kemangi, menata mentimun sambil sesekali melirik ke arah warung sebelah yang lebih ramai. Jika dulu ramainya warung hampir sama, pelanggan berderet menunggu pesanan di jam-jam tertentu, Dimas menghela nafas. Rupanya betul kata orang-orang, manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Gumamnya tidak menyangka semua terbalik dalam sekejap mata. Dimas masih ingat betul bagaimana warungnya ramai saat itu. Meski tidak seramai yang di depan, tapi bisa dikatakan tidak pernah putus sampai dagangan habis. Belum sempat Dimas menenangkan diri, dari arah belakang datang suara khas yang sudah 2 minggu ini menghantui telinganya. Lah, piye ki Mas? Kok warung sepi terus? Katanya dulu rame banget pas bujangan. Katanya omset bisa sampai 2 juta sehari. Buktinya saiki orang nyentuh sak yuto. Itu adalah suara Jumiati, istri yang baru dinikahi Dimas 2 bulan yang lalu. Muncul dengan tangan berkacak di pinggang, bibir nyinyirnya dipoles lipstik merah hati, tubuhnya yang sintal dibalut dress bermotif corak ramai. Matanya tajam, seperti sedang menilai setiap inci dari kegagalan suaminya. Dimas hanya menatap ayam goreng di atas wajan. Sabar dek, wong baru buka lagi. Pelanggan mungkin belum tahu kalau aku balik buka di sini. Memang sebelum memutuskan menikah, Dimas sudah pulang kampung terlebih dahulu dan baru kembali membuka warung setelah menikmati masa bulan madu di kampung. Terhitung baru semingguan ini dia aktif kembali. Jumiati jalan mondar-mandir, di tengah mulutnya nyinyir menanggapi. Sabar, sabar terus. Kalau tiap hari sabar, kapan majunya? Wong warung sebelah itu juga baru buka 3 mingguan kok, tapi udah rame. Padahal aku sudah rasa sambelnya biasa aja tuh. Memang warung sebelah baru buka setelah mudik, dan diam-diam Jumiati membeli pecel ayam di sana hanya karena penasaran akan rasa sambal yang membuat orang-orang sampai antri. Tapi menurut lidahnya biasa saja. Jumiati keluar. Semakin banyak orang masuk di warung sebelah,
Darahnya semakin bergolak, emosinya seolah sengaja dipermainkan. Karyawan di belakangnya pura-pura sibuk, takut ikut terseret badai mulut Jumiati yang baru diketahui lebih pedas daripada cabai rawit. Setelah beberapa saat berkecak pinggang di bibir jalan, Jumiati masuk menatap Dimas dengan kesal. Mas, aku tuh ya dari dulu percaya banget sama kamu, sampai ngarep banget jadi istri kamu. Katanya sudah sukses di Jakarta. Aku ninggalin desa, ninggalin Boko, ikut kamu ke sini biar bisa bantu usaha. Tapi mana? Ternyata malah begini, sepi, panas, sumpek. Tiap malam bau minyak goreng nempel di rambutku. Jumiati mengibaskan rambutnya yang baru di-smoothing menjelang akad. Dimas tersenyum kejut, kendati pun suaranya lembut menanggapi. Ya namanya juga usaha, Dek. Ada naik turunnya. Mendengar itu, hidung Jumiati kembang kempis, mengeluarkan semua unek-unek yang membuat dadanya sesak semenjak mendapati kenyataan. Naik turun, kayak kolormu itu loh. Kamu tuh ngomongnya gampang banget sih, Mas. Setelah itu, Jumiati mengedarkan pandangannya ke deretan kursi dan meja. Kamu itu namanya nggak peka apa sih, Mas? Makanya kalah saing sama di sebelah. Loh, apa tuh, Dek? Tanya Dimas. Jumiati langsung menepuk jidat jenongnya sendiri. Ya Allah. Lalu menunjuk deretan kursi. Lihat warnanya. Merah tidak? Abu-abu tidak? Kayak begini harus kamu ganti yang baru dong, supaya yang makan itu nyaman. Jumiati menunjuk-nunjuk meja dan kursi. Dimas hanya menunduk. Pokoknya nanti kalau rame lagi, uangnya pakai ganti kursi dan meja. Ya, Dek. Nanti kalau ramai lagi, uangnya aku pakai buat ganti kursi dan meja, Dek. Jumiati menoleh dengan kasar. Lah, uang amplop dari resepsi kita itu mana? Nunggu uang jualan? Kelamaan. Iya kalau laku, lah kalau tidak. Waktu itu, pesta pernikahan memang digelar di dua tempat, dan amplop itulah yang sedang dipertanyakan oleh Jumiati, sebab dia tahu betul semua uang dari Dimas. Dimas mendengus. Jangan menanyakan hal itu dong, Dek. Mata Jumiati memicing, kata-kata itu membuatnya paham. Aduh, kamu itu cuma menang di tampang tok. Otaknya nggak bisnis. Harusnya bisa dong dialokasikan pakai memperbaiki warung supaya menarik gitu, atau sewa ruko kek biar naik level. Di mana-mana kalau sudah rezeki akan banyak hasilnya, Dek, tutur Dimas. Susah ngomong sama orang yang gak ambisius, sesal Jumiati dengan suara yang semakin tinggi, seperti sengaja ingin didengarkan warung sebelah. Dimas menggertakkan gigi, tapi ia tetap diam. Kalau begini terus aku kapok. Kesel banget aku ninggalin Trosono. Mending aku bantu ibu jual jajanan pasar daripada ngedon di tenda bawah asap tiap hari. Lawang dulu aku aja gak pernah masak, sekarang malah disuruh ngulek sambal panas-panas. Aku ini bukan babu, Mas. Lanjut Jumiati. Jumiati terus bicara, semakin lama kalimatnya seperti cambuk. Kamu kan bilang ikut aku ke Jakarta ya, nanti kita buka warung besar, punya rumah sendiri. Nah ini apa? Tenda bocor, pelanggan dari tadi cuma 2. Di luar ekspektasi. Coba lihat tuh, warung sebelah. Biarin aja, nanti aku ke sana. Aku bakalan nanya resepnya sekalian. Sepanjang berbicara, Jumiati memutar bola mata, menilai tempat dagangan suaminya yang dianggap banyak kekurangan. Omelan itu terus berlangsung. Dimas pun menjadi malu. Dek, cukup dong, Dek. Jangan ngomel terus di tempat umum. Jumiati menoleh kasar. Kenapa? Memangnya aku salah ngomong gitu? Kenyataan begitu kok. Aku tuh kecewa, Mas. Tiap hari bangun sebelum subuh, seharian di sini sampai bokongku tepos. Pelanggan gak pernah datang. Di bangku plastik bagian belakang karyawan yang bernama Wawan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berbisik pada temannya. Aduh, Pak Jumiati makin garang. Jadi kasihan ya lihat Mas Dimas. Ya itulah definisi pria jatuh ke tangan perempuan yang salah, ucap karyawan satunya yang bernama Dandi sambil melirik pada Dimas yang hanya bisa tertunduk. Sementara Jumiati yang merasa kesal memilih pulang tanpa pamit. Hari terus berlalu.
Sudah 3 hari berturut-turut warung Dimas tutup lebih cepat, bukan karena bahan habis, tapi karena pembeli nyaris tak ada. Pukul 9 malam, tenda biru itu sudah digulung. Mereka bertiga, Dimas, Lukman, dan Dandi, akhirnya beres-beres lalu berjalan ke arah kontrakan petak di belakang gang kecil. Begitu mereka masuk, Jumiati sudah menunggu di balik pintu bersedekap, wajahnya cemberut. "Bawa uang berapa kamu, Mas?" Dimas mengisut, duduk di lantai mengeluarkan uang dari dalam saku. 250.000, Dek. Mata Jumiati melotot. Ia duduk di depan Dimas, meraih lembar-lembar uang itu dengan kasar. 250? Astagfirullah, Mas. Aku itu harus beli skincare. Yang aku pakai itu udah mau habis. Harganya itu 300.000 sepaket. Loh, kalau kamu cuma bawa uang segini, aku pakai apa nanti, Mas? Mau pakai air wajan bekas gorengan? Dandi yang baru duduk di pojok langsung menahan tawa. Lukman malah pura-pura serius bermain game. "Sabar ya, Dek. Ini kan lagi musim sepi. Jangan lihat warung sebelah terus ya. Mereka sudah jauh lebih lama buka, makanya sudah punya pelanggan tetap." Aku nggak mau tahu. Aku cuma pingin hidup layak. Aku nggak pingin dibilang kucel sama tetangga kalau pulang nanti. Harusnya punya suami kamu. Skincare dan hand bodyku lebih mahal dong harganya. Selain itu, ikut ke Jakarta ini, aku itu pengen jalan-jalan ke mall, makan makanannya orang kota. Kalau terus begini, mending aku pengen BO sekalian. Toh hasilnya lebih jelas. Dimas hanya bisa mengelus dada dan menunduk. Dan melirik Lukman. "Wah, asli nih, Mas Dimas sudah keliru nyari istri. Macam gak tahu aja kalau cewek tersono itu cerewet-cerewet, woi." Lukman langsung menyenggol lengannya. "Cangkemmu. Cewek sekarang ya rata-rata begitu. Tuntutan gaya gak sebanding sama isi kantong suami. Kalau gak kuat, ya begitu jadinya." Sayangnya, Jumiati mendengar, membuatnya bangkit dan berkecak pinggang di depan dua pemuda itu. Kalian berdua ngomongin aku ya? Makanya, ini pelajaran buat kalian. Kalau nanti mau nyari istri, usahanya dibikin mapan dulu. Minimal punya toko, bukan tenda bocor di pinggir jalan. Baru berani nikahin anak orang. Kedua karyawan itu langsung menunduk, pura-pura fokus ke layar ponsel. Jumiati menatap Dimas yang hanya diam, lalu mendengus. "Aku mau masuk. Jangan tidur di dalam. Capek lihat muka kalian semua." Bak! Pintu triplek itu dibanting keras, bunyi engsel berderit panjang sebelum akhirnya menutup dengan rapat. Dimas mengacak rambut sendiri, teringat masa masih bujang awal merantau ke Jakarta. Jatuh bangun, ia tetap optimis, tapi sekarang istri yang cerewet membuatnya rapuh. Lukman menatap Dimas, lalu tertawa kecil sambil tetap memainkan game di ponselnya. "Mas, istri model gitu mending tumbalin aja, Mas. Biar sampean kaya sekalian. Nanti kalau udah kaya, cari yang baru deh." Dan ikut tertawa. "Iya, Mas, bener banget. Orang dulu bilang kalau rezeki seret itu gara-gara ada yang bawel di rumah." Dimas tidak menanggapi, tapi kata-kata Lukman dan Dandi barusan melekat. Kalimat itu terus berputar di kepala seperti bisikan, meski tahu mereka berdua hanya bercanda. Malam semakin larut. Seperti biasa, Lukman dan Dandi tertidur di lantai. Ponsel masih menyala, tapi kali ini ada Dimas berbaring di sebelah mereka. Di kamar, suara Jumiati terdengar samar, entah sedang berkeluh kesah dengan siapa lewat panggilan telepon. Dimas mencoba memejamkan mata. Dia tidak menyangka jika Jumiati kini berubah menjadi sosok yang penuh tuntutan. Apa iya aku salah pilih istri? Apa iya rezekiku seret gara-gara dia? Apa aku tumbalin aja ya? Dimas meneguk ludah. Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Pagi pun datang. Semua disibukkan dengan tugas masing-masing. Persiapan untuk berangkat jualan nanti jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sudah dengan pakaian rapi, Dimas duduk di lantai, menikmati secangkir kopi buatan tangan sendiri. Di sampingnya, Lukman dan Dandi bersiap mengangkat termos nasi dan box bumbu sambal ke gerobak. "Mas, hari ini biar aku aja yang jaga warung.
kamu itu gak bisa narik rezeki. Suara Jumiati muncul di ambang pintu kamar. Dimas terkejut. Maksud kamu apa ya? Ya itu, kamu itu jualan makin sepi. Orang tuh lihat wajah kamu aja udah males. Mungkin aroma berat. Dah, biar aku aja yang jaga, tutur Jumiati dengan percaya diri sambil menyisir rambut. Wajahnya sudah dipoles bedak tebal, bibirnya merah merona. Dandi dan Lukman saling pandang tanpa berani berkomentar. Dimas menarik napas panjang. Ya wis, terserah kamu aja. Jumiati tersenyum miring. Nah gitu dong, tenang aja. Aku ini pintar ngomong, pelanggan pasti pada balik lagi. Dimas buru-buru mengamini meski setengah hati. Tanpa banyak bicara lagi, Jumiati langsung keluar. Rambutnya diikat tinggi, mengenakan kaos ketat dan celana jeans belel. Tangannya menggenggam dompet kecil. Lukman lebih dulu mendorong gerobak menyusuri gang, sementara Dandi mengekor. Dimas menatap kepergian mereka. Hatinya berat, tapi sudah malas berdebat, hanya bisa berharap hari ini tidak seburuk kemarin. Begitu sampai di lapak jualan, Jumiati bersemangat membantu menata. Bau ayam goreng dan sambal mulai merebak. Tapi meskipun jam makan siang sudah lewat, tak ada satupun pelanggan yang datang. Lukman menyibukkan diri mengelap meja, sementara Dandi merapikan piring yang belum terpakai. Jumiati duduk di kursi plastik sambil bermain ponsel. Wajahnya mulai kusut, bibir merahnya sudah pudar. Begitu pula dengan bedak, tinggal menyisakan warna kulit aslinya. Setiap kali ia menoleh ke depan, matanya melotot membaca spanduk yang membentang bertuliskan warung ayam goreng Sragen sambal mentah. Warung itu ramai. Sri, istri dari Ardi, sedang berjualan. Ia selalu ramah melayani pelanggan. Sementara di tenda Jumiati hanya 2 pelanggan bapak-bapak, itu pun cuma pesan nasi dan tempe. Jumiati mengetuk-ketuk meja. Ya ampun, kenapa sepi banget sih? Gumamnya mulai cemas. Lukman memberanikan diri menanggapi. Mungkin karena hawanya panas, Mbak, jadi orang malas keluar cari makan. Panas dari tadi. Emangnya di seberang gak panas? Lihat tuh, ramai terus, sungut Jumiati sambil berdiri berkacak pinggang. Beberapa menit kemudian, entah apa yang merasuki Jumiati. Dia menyeberang ke tengah jalan begitu saja, tanpa apa-apa, tanpa permisi, kemudian masuk ke warung seberang, lalu berdiri di depan meja kasir. Kalian ini jualan sama tapi nggak mau bagi-bagi rezeki. Pasti pakai apa-apa ini, ya kan? Ngaku, pasti main pesugihan ini. Semua orang di warung itu terdiam. Mas Ardi yang sedang menggoreng menoleh, buru-buru mengelap tangan. Loh Mbak, tenang dulu dong. Maksudnya gimana ini? Maksudku kan jelas, jualan sama-sama ayam, tapi tempat kalian ramai terus. Gadil namanya. Aku di seberang sana sepi kayak kuburan. Pasti nih, kalian pasti pakai apa-apa. Tuduh Jumiati. Mas Ardi tersentak. Mbak, rezeki itu sudah diatur sama Gusti Allah. Kalau mau rame ya jangan galak. Dulu waktu Mas Dimas jualan sendiri laris, mungkin karena dia ramah. Sekarang ya coba dong Mbaknya introspeksi diri. Wajah Jumiati merah padam. Oh, menurut kamu aku gak sopan gitu? Ya aku gak bilang gak sopan Mbak, tapi kalau jualan judes, siapa yang mau beli? Siapa yang mau balik? Pelanggan juga manusia Mbak, butuh senyum bukan bentakan. Mas Ardi bicara jujur. Memang Jumiati terkenal judes. Waktu pertama kali ikut jualan, bagian meracik sambal langsung diambil alih olehnya. Satu pelanggan tetap Dimas komplain kurang pedas dan minta ditambahi sambal, minta 2 biji malah ditambah segenggam. Jumiati kesal karena menganggap orang tersebut cerewet, dan semenjak itu tidak sudi lagi ke warung Dimas. Ada beberapa yang bercerita seperti itu. Tapi bagi Jumiati, kata-kata Mas Ardi adalah sebuah ejekan, membuatnya menggertakkan gigi. Lalu tanpa pikir panjang, ia mengambil tempat tisu dari meja dan membantingnya ke lantai. Pak! Suara keras itu membuat beberapa pelanggan kaget. Sri yang berdiri di belakang langsung maju sambil menunjuk wajah Jumiati. Kamu tuh ya, perempuan gak tahu diri, datang ke tempat orang malah bikin ribut.
Mau tak jambak rambutmu sekalian, biar tahu rasanya, dasar bengek. Situasi makin panas, mulut Jumiati tidak kalah pedas. Cocotmu itu yang bengek, Sri. Ardi buru-buru menahan istrinya, tapi Jumiati malah berteriak-teriak. Dasar warung pesugihan, aku laporin ke polisi nanti loh, biar tahu semua orang kalau kalian nyantet pelanggan orang lain. Orang-orang mulai berkerumun. Beberapa mencoba melerai, lainnya menonton sambil merekam. Lukman dan Dandi yang melihat dari seberang langsung panik. Waduh, itu Mbak Jumiati ngamuk beneran itu, kata Dandi. Aku balik ke kos, ngabari Mas Dimas, seru Lukman sambil berlari terbirit-birit, nafasnya terengah-engah. Waktu sampai ke kontrakan, Mas Dimas, teriaknya dari luar. Dimas yang sedang duduk termenung langsung keluar. Loh, kenapa lu? Istri sampean, Mas. Dia di warung sebelah ngamuk, Mas. Teriak-teriak mau berantem sama istrinya orang. Lukman menjelaskan sambil menopang tubuh di atas lutut. Tanpa pikir panjang, Dimas berlari keluar, langkahnya cepat. Begitu tiba di lokasi, mata Dimas langsung membelalak mendapati Jumiati sudah beradu tangan dengan istri Ardi. Rambut keduanya sudah saling tarik, suara mereka menembus kebisingan. Dasar Riri, gak bisa lihat orang sukses dikit langsung tuduh pesugihan, teriak Sri. Alah, aku tahu kamu pakai dukun, balas Jumiati. Dimas langsung menarik lengan istrinya keras sampai terlepas. Dek, udah dong dek, malu. Ini di jalan, sadar kamu jadi tontonan, nanti viral kan malu. Begitu pula Mas Ardi menarik tubuh istrinya sampai keduanya terpisah. Tapi Jumiati masih memberontak melepaskan diri. Lepas, aku mau labrak dia, takut cocotnya. Tapi Dimas menahan lebih kuat. Dek, cukup dong dek, istighfar. Orang-orang yang tahu akar permasalahannya menertawakan, beberapa mencibir. Ardi berdiri di depan warungnya, wajahnya merah menahan emosi. Dari bibirnya keluar kalimat yang membuat Dimas berhenti di tempat. Kalau aku punya istri model kayak gitu, sudah aku tumbalkan saja, Dimas. Pesek, hitam, banyak gaya, muka dempulan. Tambah Ardi saking geramnya, tawa beberapa orang pecah. Jumiati menoleh, matanya berair, tapi bukan karena sedih. Dia marah. Apa kamu bilang? Teriaknya, tapi Dimas langsung menariknya pergi pulang ke kos-kosan. Jumiati masih terus mengomel di perjalanan. Dimas hanya diam. Di kepalanya suara Ardi bergema berulang-ulang. Setelah mengantarkan Jumiati sampai di kos-kosan, Dimas pun kembali berjualan. Dan hasil yang didapatkan tidak jauh dari nominal kemarin-kemarin. Alhasil, begitu sampai langsung dapat omelan serupa. Amarah Jumiati bertumpuk-tumpuk. Akibat dari pertengkaran hari itu, Dimas pun kembali tidur di luar bersama dua karyawannya. Ketika alarm berbunyi di jam 5 pagi, Dimas terjaga, bersiap berangkat ke pasar. Ia menunggangi motor metik untuk membeli ayam potong, tahu tempe, cabai, tomat, dan kebutuhan lainnya yang sudah dicatat. Dan takdir seolah ikut mengatur. Di antara kerumunan, Dimas melihat sosok yang sangat ingin ditemuinya. Ardi sedang memilah di lapak sayur. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung memanggilnya. Mas Ardi, sini dulu mas. Ardi menoleh. Matanya langsung berbinar melihat Dimas. Mereka saling menghampiri dan berjabat tangan erat. Loh, mana belanjaan kamu? Baru sampai kok mas, jawab Dimas. Ekspresinya tidak bersemangat. Oh ya sama, aku ya baru sampai. Ada apa? Mas Dimas kok manggil-manggil? Tanya Mas Ardi sambil menatap penuh selidik. Dimas tersenyum kaku. Pokoknya aku mau ngomong sesuatu. Ardi mengerutkan alis. Walah ya sudah, ayo cari tempat yang enak dipakai ngobrol, ajaknya. Mereka lalu duduk di atas lapak kosong di antara deretan lapak ikan asin. Mas, ucap Dimas tiba-tiba dengan nada serius. Aku masih ingat kata-katamu kemarin waktu istrimu dan istriku cakar-cakaran. Kata-kata yang mana ya? Aku lupa. Ardi tidak paham.
Dimas tersenyum kikuk, lalu ia mendekatkan wajahnya. Soal pesugihan, Mas. Ardi tertegun, lalu ia tertawa kecil. Alah, jadi kamu beneran inget itu? Aku itu cuma guyon, bercandain kamu yang dapat istri cerewet begitu. Gantung-gantung dapat istri amit-amit. Modelan koyok begitu dikasih makan demit itu loh, bakal dilepeh. Ardi tertawa sampai terpinggal-pinggal. Guyonan apa beneran? Aku pengen tahu, Mas. Di mana tempatnya cari pesugihan itu? Suara Dimas tetap tegas, matanya menatap lurus seperti orang yang sudah kehilangan arah. Ardi menaikkan alisnya, kemudian ia terkekeh lebar. Oh, jadi kamu serius nih? Mau numpelin istrimu yang cerewet itu? Dimas tak tersenyum. Iya, Mas. Daripada bikin pusing tiap hari, mulutnya itu loh kayak ember. Lebih baik diuntal demit sekalian daripada dia mati sia-sia. Ardi sampai menepuk paha sambil terbahak. Mas Dimas kamu ini, ya ampun. Lalu yang menepuk-nepuk pundak Dimas. Jujur, aku itu gak serius. Tapi ya, kalau kamu nanya sungguhan, aku bisa jawab. Cepet, Mas, beritahu aku di mana tempatnya. Lebih cepat lebih baik. Kalau lama-lama bisa dibuat depresi aku ini, Mas. Ardi melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada orang yang mendengar. Barulah ia mendekatkan wajahnya ke telinga Dimas dan berbisik. Daerah Banyuwangi, Genteng. Kalau udah turun di Terminal Sri Tanjung, naik aja ojek ke arah Genteng. Di situ cari yang namanya Mbah Sumadi. Rumahnya Kolon Kali. Dia itu terkenal ampuh, dan rata-rata tukang ojek kenal semua sama namanya. Dimas menatap Ardi dengan mata berbinar seperti menemukan secercah harapan di tengah kebuntuan. Sampean pernah kesana, Mas? Ardi cepat menggeleng. Aku enggak, tapi kawanku pernah. Katanya dia jadi kaya mendadak. Bisnis lancar, gak pernah sepi pembeli. Sampai sekarang masih kaya raya. Dia tinggal di daerah Malang. Tapi apa? Tanya Dimas cepat. Istrinya 8. Sontak Dimas menutup mulut. Dan Ardi buru-buru meralat ucapannya. Yang ujungnya mati semua. Nah, yang ke-8 itu masih sampai sekarang. Oh gitu. Terima kasih, Mas. Aku bakal merencanakan secepatnya. Ardi tiba-tiba tersentak seperti ada sesuatu yang mengingatkan. Ada satu yang harus kamu bawa. Kalau tidak, ya sia-sia kamu datang jauh-jauh ke sana. Wajah Dimas kembali menegak. Apa? Mata Ardi kembali menengok ke kiri kanan. Lalu ia berbisik. Bawa pakaian satu setel lengkap punya istrimu. Pokoknya dari kutang, cawat, sandal, wes, pokoknya full body. Baik, Mas, terima kasih sudah memberitahu sedetail ini. Sekali lagi terima kasih, ucap Dimas sambil menjabat tangan Ardi. Yo, sama-sama. Ardi tersenyum miring lalu berdiri. Sebelum pergi, ia menepuk pundak Dimas dengan gaya yang santai. Semoga sukses, Dim. Dilancarkan niatanmu. Aku dukung 100%. 1.000.000% malahan. Keduanya tertawa. Setelah Ardi berlalu, Dimas masih duduk diam menatap ke arah banyak pedagang. Omelan Jumiati tiba-tiba memekakan telinga tanpa sadar, membuatnya berucap, maafkan aku, Jum. Dimas pulang dari pasar dengan raut wajah tenang seolah tidak punya rencana apa-apa. Begitu sampai, suara Jumiati langsung menyemprotnya. Lama banget sih, Mas. Aku pikir kesasar nggak tahu jalan pulang. Dimas hanya tersenyum kecil. Ia enggan menanggapi. Dek, aku mau ngomong. Ngomong apa? Jangan bilang ada utang lagi. Potong Jumiati cepat. Bukan, Dek. Aku cuma mau bilang besok kamu pulang dulu aja ke Lamongan. Ketemu orang tua sekalian istirahat. Soalnya aku ada urusan beberapa hari, kata Dimas pelan. Kalau aku tinggalkan gak enak. Ada 2 karyawan laki-laki. Urusan apa? Jumiati menatapnya tajam. Aku ikut. Aku gak mau ditinggal. Dimas menatapnya lembut. Ini urusan penting, Dek. Aku mau cari ruko buat buka warung yang lebih besar, biar kita bisa naik level seperti yang kamu mau. Aku mau buktiin kalau aku bisa. Tatapan Jumiati perlahan melembut. Serius, Mas? Cari ruko? Iya, aku udah niat, Dek. Tapi kamu pulang dulu ya.
biar aku bisa fokus. Nanti kalau sudah beres aku jemput. Wajah Jumiati langsung berubah cerah. Ya ampun, akhirnya. Aku pikir Mas gak punya semangat lagi. Ya wis, aku pulang besok ya. Tapi Mas, aku mau lihat rukonya sebelum buka warung nanti, katanya girang. Dimas tersenyum lebar. Pasti dek. Sepanjang waktu mengerjakan dagangan, Dimas berusaha menutupi kegugupannya. Sementara Jumiati justru bernyanyi-nyanyi saking senangnya dan hari itu tidak ikut berjualan setelah pertengkaran kemarin. Keesokan paginya, Dimas sudah menggandeng tangan Jumiati di depan terminal Kampung Rambutan. Wajahnya terus berbinar sejak kemarin ada 2 tas besar di bawahnya. Sebelum naik kereta, Dimas memeluknya dengan erat. Hati-hati adik, aku sayang kamu. Jumiati membalas pelukan itu sambil tertawa kecil. Aku juga sayang sama Mas kok. Tapi aku bakal lebih sayang lagi kalau nanti Masnya udah kaya. Dimas terdiam, ditatapnya mata istrinya lama-lama, seolah ingin mengingat setiap detail wajah itu sebelum semuanya hilang. Jumiati melambai, dan lambaian tangan itu membuat dada Dimas terasa sesak. Itu seperti lambaian perpisahan untuk selamanya. Ditatapnya lekat wajah itu, dibingkainya dalam pelubuk. Kereta berangkat. Dimas masih mematung di sana cukup lama hingga suara peluit terakhir lenyap di kejauhan. Begitu kembali ke kontrakan, ia langsung disambut oleh Lukman. Mas, gak jualan hari ini? Tanya Lukman bingung. Dimas menatapnya dengan tenang. Jualan, tapi kamu berdua aja ya. Aku ada urusan keluar kota. Pegang dulu semua jualannya. Pokoknya belanjakan sesuai pendapatan. Kalau kalian butuh apa-apa, pakai aja uangnya. Pokoknya kamu sama Dandi gak usah sungkan. Lukman paham benar sifat Dimas tidak perhitungan, tapi ada sesuatu yang mengganjal membuatnya menanyai. Memangnya mau kemana Mas? Ke Banyuwangi, jawab Dimas pendek. Lukman terlunjak. Astagfirullah, Mas. Sampai-sampai ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya, tapi Dimas mengangguk. Ya, tapi kalian cukup diam, bisiknya sambil mengarahkan telunjuk di bibir. Istri cerewet itu akan aku jadikan sebagai tumbal, desisnya. Lukman pun mengangguk seolah mendukung. Oke, aman Mas. Dimas bersiap-siap, sementara Lukman dan Dandi berangkat jualan. Bus malam jurusan Jakarta Banyuwangi melaju menembus jalanan. Dimas duduk di kursi paling belakang, memeluk erat tas kecil. Di dalamnya berisikan syarat sandangan sepengadek dan juga amplop untuk mahar jasa. Ia jaga dengan hati-hati. Sepanjang jalan, Dimas duduk dengan gusar. Ada sesak yang belum pernah dirasakan. Setiap kali memejamkan mata, wajah Jumiati muncul cerewet, namun juga yang paling dicintainya. Bus melintasi alas Purwo, dan di situ Dimas merasakan sesuatu yang berbeda, seolah niatnya sudah tercium dan disampaikan. Hawa dingin menusuk tulang, membuatnya memeluk erat-erat syarat itu seakan itu adalah pelukan terakhir. Bus terus melaju dan pada akhirnya sampai di terminal Sri Tanjung. Sambil terkantuk-kantuk, Dimas turun menghampiri deretan tukang ojek di pinggir terminal. Mas, mau antar ke genteng. Seorang pria berjaket parasut menatap dari balik helm. Genteng mananya Mas? Wetan, Kulon, Lor apa Kidul? Yang ke arah sungai. Rumahnya Mbak Sumadi, Kulon kali Mas, jawab Dimas cepat. Seketika ojek itu menatapnya lama. Mbak Sumadi, ulangnya pelan seperti memastikan. Ya, yang katanya bisa bantu usaha lancar. Betul kan Mas? Dimas cuma memastikan kalau Ardi memberikan jalan yang benar. Si tukang ojek mengangguk cepat. Iya betul, beliau bisa. Waduh, tapi bayarannya juga berat loh Mas. Lalu ia menepuk jok belakang motornya. Ya wis, naik aja, aku anterin. Tapi jangan ngomong macam-macam di jalan. Dimas mengangguk kemudian naik. Motor segera melaju meninggalkan terminal, melewati jalan berliku di antara ladang tebu dan kebun pisang. Masa dari mana? Tanya ojek itu setelah menaikkan kaca helm. Suaranya nyaris tak terdengar di antara drum mesin. Jakarta, jawab Dimas singkat. Waduh,
jauh-jauh cuma mau ke rumah Mbak Sumadi. Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan. Iya mas, ada yang nyaranin. Ojek itu tidak membahas lagi, hanya meludah ke samping jalan, lalu menambahkan dengan nada datar. Kalau Mbak Sumadi setuju, jangan kaget. Kalau nanti kamu bakal kehilangan sesuatu. Dia nggak pernah kasih apa-apa gratis, tapi hasilnya memang jos. Bukan hanya kayak biasa, tapi suki berkedu. Dimas meneludah, tapi mulutnya terlalu kering untuk menjawab. Janji itu terlalu manis, bukan kayak biasa, tapi luar biasa. Siapa yang akan menolak? Kehilangan satu orang, tapi akan mendapatkan banyak dan jauh lebih baik. Bertepatan suara azan maghrib di musola berbunyi, mereka tiba di Genteng Kulon Kali, sebuah dusun yang sepi dan dikelilingi hutan bambu. Jalanan rusak, batu-batu kecil beramburan, rumah-rumah warga jaraknya berjauhan. Rumahnya yang mana mas? Tanya Dimas gugup saat laju kecepatan motor semakin berkurang. Ojek itu menunjuk ke sebuah rumah tua di pinggir sungai beratap genteng dengan dinding anyaman bambu. Itu rumahnya Mbak Sumadi, kata ojek itu pendek. Motor akhirnya berhenti tepat di luar pagar bambu di bibir jalan. Dimas turun, membayar ongkos, dan sebelum sempat berterima kasih, si tukang ojek sudah pergi cepat seperti tak mau berlama-lama di sana. Motornya meraung, makin jauh ditelan kegelapan malam. Tinggallah Dimas, seorang diri di depan rumah tua itu. Angin berdesir seolah menyapa, membuatnya meraba tengkuk, sementara suara bacaan sholat samar-samar menembus malam. Dimas segera masuk ke pelataran. Kakinya menapak hati-hati, lidahnya sempat keluh saat akan mengucapkan salam. Kula nuwun. Tidak ada jawaban. Dimas mengulanginya lagi. Kula nuwun, Mbak Sumadi. Aku Dimas mbak dari Jakarta mau. Pintu tiba-tiba terbuka perlahan. Dari balik kegelapan muncul sosok tua mengenakan atasan batik dipadukan sarung. Rambutnya putih panjang sepundak, janggutnya panjang. Sepasang mata tuanya tajam meneliti pria asing di depannya. Dari Jakarta ya? Tanyanya. Dimas mengangguk. Ayo masuk. Dimas menunduk sopan, melangkah masuk. Bau kemenyan menyambutnya. Pandangannya mengedar ke setiap inci dinding. Di sela-sela bambu terselip banyak keris bertuah berbagai ukuran dan warna, yang membuat jantung Dimas seperti copot. Di sudut ruangan tergantung kepala ayam yang sudah kering diikat benang merah. Itu bertanda bahwa sebelumnya sudah ada tamu yang datang dan minta bantuan membunuh musuh tanpa menyentuh. Duduk, jangan lama-lama terkesimanya, ucap Mbak Sumadi. Dimas buru-buru duduk di atas tikar pandan yang sudah ada digelar di atas lantai tanah. Namamu siapa? Tanya Mbak Sumadi tanpa menatap setelah mereka duduk berhadapan. Dimas mbak. Datang ke sini mau cari apa? Tanya Mbak Sumadi sambil menekuk jari menghitung apakah tamunya ini datang di waktu yang tepat. Sebab tidak bisa sembarangan meminta bantuannya. Ada hari-hari tertentu yang dianggap kosong dan itu tidak akan menghasilkan. Tapi jika dalam hitungan hari isi, maka niat apapun akan terkabul. Minta rezeki mbah, supaya warungku ramai lagi. Ya pokoknya usaha apa saja bakal aku. Aku kepingin sukses mbah, pingin kaya mbah. Dimas menjawab tanpa ragu. Semakin suara Jumiati menggema, semakin mantap pula niatannya. Mbak Sumadi tersenyum tipis. Berarti kamu datang ke tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Tapi semua itu ada bayarannya. Dimas menunduk dalam. Saya siap mbah, apapun syaratnya. Mbak Sumadi menatap tajam. Apapun itu. Ya mbah. Senyum Mbak Sumadi melebar sedikit dan suara tawa lirih terdengar dari belakang rumah. Entah dari siapa, Dimas sempat hampir menoleh, tapi Mbak Sumadi cepat menepuk tanah. Jangan nengok ke belakang. Sekarang
kali kamu datang ke sini, kamu harus fokus pada niatmu. Jangan ragu, kiblatkan niatmu. Iya Mbah, aku sudah mantap, ucap Dimas, tangannya berkeringat dingin memegang isyarat di pangkuan. Mbah Sumadi berdiri perlahan, lalu berjalan ke pojok ruangan, mengambil sebuah kendi tanah liat berisikan air, lalu menuangkannya ke wadah batok kelapa setengah, menaburkan kembang telon. Barulah menyalakan api di cenden. Saat bara sudah memerah, kemenyan langsung ditaburkan. Asap hitam langsung mengepul. Asap ini akan membuka jalanmu. Sekarang berikan mahar yang sudah kamu persiapkan. Dimas buru-buru membuka tas, mengeluarkan amplop. Tidak dihitung lagi, sebab itu seikhlasnya, kata Ardi. Mbah Sumadi menyimpannya di dalam saku, lalu ia mendekatkan wajah. Malam ini kamu harus tidur di sini. Besok menjelang subuh kamu akan kupandu ke tempatnya. Di sana kamu akan bicara sendiri dengan penunggu Kulon Kali. Penunggu? Tanya Dimas bingung. Mbah Sumadi tersenyum. Ya, aku hanya perantara. Dialah yang akan menentukan tumbalmu. Malam itu Dimas tidur di atas tikar pandan di ruang tengah. Suara air sungai terdengar deras di luar. Bau kemenyan pekat di penciuman. Dimas mencoba memejamkan mata, tapi ia tidak bisa. Seperti ada sosok-sosok lain yang hadir bersamanya. Apalagi saat matanya tertuju pada kepala ayam yang tergantung, adrenalinnya benar-benar dipermainkan seperti sedang uji nyali. Saat bulan benar-benar ditelan malam, bayangan wajah Jumiati muncul lagi di kepala Dimas. Senyumannya, omelannya, suaranya saat marah, semua muncul seperti film yang diputar ulang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar yang berputar mengelilingi rumah. Dimas menahan nafas, matanya menatap langit-langit. Sesaat kemudian, dari celah dinding bambu tampak bayangan besar bertanduk berjalan pelan ke arahnya. Dimas hampir menjerit, tapi tiba-tiba suara Mbah Sumadi terdengar dari dalam kamarnya. Jangan takut, dia cuma sedang mencium niatmu. Langkah kaki itu terhenti. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin, menembus tulang. Dimas menggigil, meringkuk. Tidak ada sarung yang bisa membantu menghangatkan tubuhnya sepanjang malam dia terjaga. Dan entah bagaimana caranya, pada akhirnya dia tertidur. Menjelang subuh, suara di corong musola menggema. Dimas terbangun, tubuhnya berat. Bertepatan dengan itu, jantungnya hampir saja copot. Terkejut bukan kepalang mendapati Mbah Sumadi sudah duduk di sampingnya. Waktunya, katanya singkat. Dimas bangkit, mengenakan jaket, memeluk ratas kecil. Mereka keluar rumah, berjalan menuruni jalan setapak menuju sungai. Di bawah sana, ujar Mbah Sumadi sambil menunjuk batu besar di tengah aliran sungai. Letakkan syarat sepengadek pakaian istrimu di atas batu itu. Lalu sebut namanya 3 kali. Setelah itu, apapun yang terjadi jangan menoleh. Kali atau sungai yang lebar itu airnya mengering, membuat batu-batu besar menonjol. Dimas terdiam. Cepat, sebelum matahari naik, desis Mbah Sumadi. Langkah Dimas gemetar saat ia turun ke sungai. Airnya dingin, menyentuh sebatas mata kaki, lalu semakin dalam sampai bawah pusar saat tembus di batu besar. Di situ, di depan batu besar, Dimas mengeluarkan isi tas, meletakkan satu persatu hingga lengkap. Lalu dengan satu tarikan nafas, ia menyebut, Jumiati, Jumiati, Jumiati. Tiba-tiba saja angin berembus kencang, pohon-pohon di sekitar sungai bergoyang, air beriak kuat, arus menjadi deras seperti hendak menghanyutkan Dimas. Dari depan muncul aroma busuk seperti bangkai. Dimas menahan nafas, lalu ada suara perempuan di belakang yang sangat Dimas kenali.
Mas, dagingku pahit. Iblis gak bakalan suka. Aku dilepeh. Dimas terpaku. Itu suara Jumiati. Ada dorongan kuat untuk menoleh, dan sekuat apapun Dimas berusaha menahan, ia tidak sanggup. Seperti ada kekuatan yang memaksa leher Dimas berputar begitu menatap. Wajah pucat Jumiati muncul tepat di depan matanya, tubuhnya melayang. Rambutnya berterbangan, senyumannya lebar, matanya merah, bibirnya sobek sampai ke telinga. Tidak, pekik Dimas. Kau yang seharusnya jadi tumbal, Jumiati. Raung Dimas lagi. Tolong! Dimas memohon pada siapapun sekeras-kerasnya, tapi suaranya tenggelam oleh petir yang tiba-tiba saja menggelegar. Dan air bah sungai datang membunuh Dimas, hanyut bersama arus pergi menjadi pengganti tumbal pilihan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Waduh, Jumiati mengerikan sekali, omelannya lebih horor itu kayaknya tuh. Horor yang sesungguhnya ada di omelan Jumiati. Itu akan membuat semua pria down, apalagi pengantin baru yang sedang berusaha merintis jualan udah langsung down tuh ya. Dan di sini Dimas depresi hingga akhirnya memilih jalan yang salah, dan apes banget bagi Dimas. Dia tujuannya mau numbalin istrinya tuh, Sugian. Tapi akhirnya endingnya dia melanggar pantangan, sehingga pada akhirnya dialah yang akhirnya menjadi tumbal. Penasaran sih, apa jangan-jangan Jumiati malah jadi kaya ya, karena akhirnya tuh Dimas yang jadi tumbal. Waduh, ini teman-teman, kata-kata yang sering diucapkan bahwa kata-kata adalah doa. Jadi dari awal itu udah keluar tuh kata-kata dari karyawannya, dari dua karyawannya ya, terus dari Mas Ardi dan juga dari Dimas. Jadi hati-hati teman-teman. Walaupun niatnya bercanda, walaupun niatnya apa, kata-kata adalah doa, itu ngeri banget. Jadi ya ucapkan yang baik-baik aja ya teman-teman ya. Luar biasa kisahnya, keren, pakai banget seperti biasa. Jenar Moksa selalu mencekam horornya, dapet banget feel-nya. Dan mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan, dibuang saja yang buruk-buruk ya teman-teman ya. Jenar Moksa terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.